Hmm. Shalom, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini ya Bapak, kami dapat berkumpul di tempat ini ya Bapak, untuk beribadah bersama ya Bapak di tempat ini ya Bapak. Pakailah bibir hambamu, urapilah hambamu, dan urapilah jemaat yang hadir di tempat ini ya Bapak. Pakailah bibir hambamu sebagai perpanjangan lidahmu ya Bapak, dan para jemaat dapat mengerti apa yang kau sampaikan melalui bibir lidah hambamu ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya dalam tanganmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Raja. Perkenalkan nama saya Yaya DJ. Bapak Ibu akan bertemu dengan saya apabila Bapak Ibu ikut beribadah dengan kami di IFLC Surabaya, ya, yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 9 di gedung IPH. Jadi saya bertugas di IFLC Surabaya, dan pagi hari ini saya akan membawa Bapak Ibu untuk belajar mengenai hari Pentakosta, karena hari-hari ini kita akan menuju ke hari Pentakosta. Baik, mari kita baca dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah yang seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin, Bapak Ibu. Pentakosta itu bagi iman kekristenan itu merupakan suatu runtunan peristiwa yang sangat penting ya. Dari kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, dan yang terakhir adalah hari Pentakosta. Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus, itu merupakan suatu momen yang sangat penting bagi setiap orang yang percaya ya, karena pada saat itu mereka itu belum disebut sebagai orang Kristen, mereka disebut sebagai orang yang percaya, mereka disebut sebagai murid-murid Yesus. Dan mulai dari pencurahan Roh Kudus itu, disitulah terbentuknya gereja mula-mula. Ya, Bapak Ibu. Jadi hari Pentakosta, apakah kita mulai belajar dari satu persatu ya Bapak Ibu ya. Apakah makna dari Pentakosta itu? Pentakosta itu kenapa saya menganggap suatu runtunan penting? Karena Pentakosta adalah penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya pada saat itu. Bapak Ibu, ini perlu digarisbawahi. Pentakosta adalah penggenapan janji Tuhan terhadap setiap orang percaya pada saat itu. Kenapa? Yesus pada saat meninggalkan murid-muridnya, Yesus pada saat dia naik ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya, dia akan mengirim eh, penolong yang setia yang akan selalu mendampingi murid-muridnya. Dalam kisah para rasul 1 ayat 8 disebutkan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Karena itu Pentakosta adalah penggenapan janji Tuhan. Ini salah satu janji Tuhan ya, saudara, yang harus kita pegang sampai hari ini. Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Yesus itu tidak pernah meninggalkan murid-muridnya tanpa harapan. Bahkan sebelum dia naik ke surga, dia berjanji mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus untuk menolong para muridnya dan kita sebagai orang percaya. Ya, hari Pentakosta adalah bukti bahwa setiap janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Kadang kita kalau manusia ya berjanji pada sesama manusia itu kadang lupa, Bapak Ibu. Seringkali kita lupa, kemarin janji apa ya? Tempo hari saya janji apa ya?
Tapi Tuhan itu karena Tuhan itu sangat setia dan Dia tidak pernah lupa terhadap setiap apa yang Dia firmankannya. Ini ya Bapak Ibu ya, kita harus memegang janji Tuhan yang luar biasa. Seringkali eh, kita itu menunggu, kadang-kadang iman kita itu tergoncang pada saat kita menunggu janji Tuhan itu kok terhadap kita kok nggak apa ya, kok nggak terjadi ya, kok nggak instan kejadiannya. Seperti seringkali yang kita dengar ya, kita itu kadang-kadang kita dapat nubuatan, ya. Gereja kita adalah gereja nubuatan juga mengerti mengakui adanya sebuah nubuatan ya. Jadi kadang kita mendapatkan nubuatan. Eh, Kadang-kadang kita mendapat nubuatan itu. Kenapa ya? Tuhan itu nubuatan itu kenapa nggak segera terjadi? Contoh, seumpama ada satu orang yang selalu mendapat nubuatan. Kamu 3 bulan lagi kamu akan mendapatkan A. 3 bulan lagi kamu akan janjimu akan eh, bebanmu akan terlepas. Tapi terkadang kenapa janji Tuhan terhadap kita nubuatan itu tidak segera kejadian? Karena apa? Seringkali kita itu menuntut. Pernah kejadian ya, dapat satu orang jemaat lah, kita ngomong satu orang, kita nggak ngomong namanya ya. Dia mendapatkan nubuatan A, tapi pada saat di hari H, beberapa bulan kemudian nubuatan itu tidak terjadi dalam dirinya. Dia tuh menuntut, loh, saya dapat nubuatan ini, kenapa saya kok nggak kejadian? Bapak Ibu ingat ya Bapak Ibu, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Dan juga yang terpenting itu kita harus menerima bahwa janji Tuhan itu waktu itu boleh berjalan Bapak Ibu, tetapi penggenapan itu pasti datang. Intinya satu sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau kita mendapatkan nubuatan, kita itu jangan hanya oh ya, seperti kita mendapatkan uang di jalan pamannya 100.000 atau 1 juta di jalan. Oh ya, uang ini saya kantongin, dikantongin dan uang ini akan saya pakai pada saat saya butuh. Bukan itu, Bapak Ibu. Kalau kita mendapat nubuatan, kita juga harus introspeksi diri kita. Bagaimana kita itu harus untuk menjalani hidup supaya nubuatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita itu jangan hanya ketika mendapatkan janji Tuhan, kita itu hidup bahasa bahasa saya ini ya, bahasa Surabaya ya, mengatakan wah kita itu nggak boleh hidup semau gue. Kalau kita hidup semau gue, nubuatan itu akan lewat begitu aja. Bukan tidak terjadi. Nubuatan itu bukan tidak terjadi. Janji Tuhan itu pasti terjadi terhadap kita, terhadap saudara, dan saya sudah mendapatkan nubuatan. Tapi waktunya itu pasti akan molor lah. Kasarannya bahasa kita tuh molor. Waktunya itu tidak akan tepat. Karena apa? Karena kita tuh waktu mendapat janji Tuhan, kita merasa, wah, 3 bulan lagi janji saya, ya sudah, saya hidup semau gua lah. Saya nggak mau, tidak taat pada perintah Tuhan, tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Nah, itulah janji kita akan menjadi molor. Penundaan waktu itu bukan penolakan, tapi penundaan waktu itu untuk membuktikan bahwa pencurahan Tuhan, janji Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Karena itulah kita kalau kita mendapatkan penggenapan janji Tuhan, kita juga harus tetap setia terhadap Tuhan. Jangan kita hidup, jangan asal kita hidup semau semau kita. Kita juga harus mengikuti perintah Tuhan. Pentakosta ini bukan sekedar suatu peristiwa biasa, tapi permulaan dari sebuah kehidupan. Karena apa? Dari titik Pentakosta itu bukan hanya sejarah gereja mula-mula terjadi pada saat itu, tapi Pentakosta itu adalah gaya hidup bagi orang yang percaya. Saya kenapa mengatakan bahwa Pentakosta itu gaya hidup orang yang percaya? Karena pada saat itu pencurahan Roh Kudus yang di dalam diri kita masuk. Roh Kudus itu sebenarnya begitu kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus, kita mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus itu diam di dalam tubuh kita. Sudah dikatakan kan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus juga. Jadi bukan hanya Bapak Ibu jangan merasa bahwa Roh Kudus itu hanya
ada dan hanya bisa kita aktifkan pada saat kita beribadah, ya. Roh Kudus itu bukan hanya dipakai oleh kita pada saat kita beribadah, pada saat berdoa penyembahan di gereja dengan musik yang luar biasa, seakan-akan kita Roh Kudus baru kita aktif di dalam gereja. Tapi Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita dan memimpin kehidupan kita setiap hari. Banyak orang hanya merasa kalau di gereja dapat kuasa Roh Kudus, itu ada mujizat. Tetapi pada saat keluar dari gereja kita merasa, waduh, ya sudah inilah hidup kita. Ingat Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan bukan hanya kita temui di dalam gereja yang hanya setiap 1 mingguan kita sebagai tamu di gereja. Roh Kudus itu bukan tamu dalam kehidupan kita, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi yang tinggal di dalam hidup kita selamanya. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus, tinggal kita mengaktifkan Roh Kudus yang di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus, api Pentakosta, dalam hal ini api Pentakosta itu tidak hanya menyala di dalam gereja, tidak hanya di dalam altar-altar gereja, tetapi di dalam hati setiap orang kita yang percaya. Ya Bapak Ibu, kenapa? Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Terutama para pelayan Tuhan yang sudah kita memakai hidup kita penuh untuk melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita sudah sebagai melayani Tuhan, kalau kita setengah-setengah, ya, kita nggak bisa menerima Roh Kudus, kita capek sendiri, ya. Karena apa? Karena kita kalau kita nggak usah ngomong pelayanan di gereja ya, setiap individu kita sebagai orang percaya, itu kita sudah sebagai hamba Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ini saya perlu garis bawahi dulu ya, sebelum saya lanjut ya. Jadi hamba Tuhan, kita pelayanan itu bukan hanya para pelayan Tuhan yang berdiri di dalam gereja, bukan hanya pelayan Tuhan yang hanya berdiri di atas mimbar. Ya Bapak Ibu, yang pelayanan berdiri di atas mimbar itu bonus. Bagi saya itu bonus dari Tuhan untuk kita bisa lebih lagi menyampaikan firman, supaya banyak lagi orang bisa lebih mengerti firman dan percaya akan firman Tuhan. Ya, jadi kita sebagai pelayan Tuhan itu bukan hanya yang berdiri di mimbar atau berdiri di gereja. Kita ini loh ya, yang sehari-hari, hidup sehari-hari, itu juga sudah sebagai pelayan Tuhan. Kita melayani Tuhan loh itu. Secara nggak sadar kita itu melayani Tuhan. Kita itu menjadi cerminan kehidupan Tuhan di bumi. Jadi jangan merasa kalau kita sudah melayani di gereja, wah, kita menjadi seperti seorang malaikat, oh seperti orang kudus ya. Enggak, itu hanya bonus dari Tuhan yang diberikan pada kita. Supaya kita bisa melayani banyak orang lebih lagi. Ya, nah itulah pentingnya Roh Kudus di dalam setiap kita melayani pelayanan. Karena kalau kita tanpa Roh Kudus, semuanya itu sia-sia. Kita akan menjadi capek. Ya, pelayanan itu bukan aktivitas gereja, Bapak Ibu ya. Bukan hanya kemampuan bicara, bukan hanya kita bisa bicara, bukan eh, pengalaman-pengalaman yang sudah kita punyai, bukan. Pelayanan itu adalah cerminan dalam kehidupan kita, cerminan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melayani lingkungan sekitar kita. Pelayanan yang sejati itu ada pelayanan yang pekerjaan Allah yang kita lanjutkan melalui amanah agung itu. Karena itulah Bapak Ibu ya, kita itu manusia. Kita itu nggak bisa apa-apa. Karena itu kita butuh pimpinan terhadap Roh Kudus, membutuhkan Roh Kudus pimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau enggak, kita pelayanan itu hanya sebagai aktivitas kegiatan biasa. Jadi Bapak Ibu jangan merasa yang sudah pelayanan di gereja, kita yang pelayanan di komsel, kita yang pelayanan pelayanan dimanapun lah ya. Itu kita merasa wah kita merasa lebih. Enggak.
Itu kalau kita tanpa pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, kita itu hanya merupakan kegiatan rutinitas biasa. Dan pada saatnya kalau Bapak Ibu kepentok sebuah masalah, akan menimbulkan sebuah kekecewaan dan kelelahan dalam jiwa kita. Ya, Bapak Ibu, kita eh, sudah jelas dalam Sakaria itu dijelaskan di dalam Alkitab. Kita selalu apa yang kita katakan itu selalu back to the Bible. Kitab ini bukan katanya Pak Yaya, ini bukan katanya Pastor Thomas, ini bukan katanya pendeta-pendeta hebat, tapi kita semua harus menyaring semuanya itu apa? Back to the Bible. Ya, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua kita itu kembali back to the Bible. Dalam Sakaria 4 ayat 6 dikatakan apa? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Rohku itu siapa, Bapak Ibu? Rohku itu adalah rohnya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan sebagai membantu kita sebagai orang yang percaya. Itu janji Tuhan yang sudah kita terima, ya dan amin. Ya, Bapak Ibu, Yesus sendiri, bahkan Yesus sendiri melayani pada saat dia melayani di bumi. Dia melayani dengan kuasa Roh Kudus. Ada ayatnya Bapak Ibu. Di dalam Lukas 4 ayat 18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Kalau Tuhan Yesus aja melayani, membutuhkan tuntunan Roh Kudus, apalagi kita manusia biasa. Ya, saya katakan ini bukan pelayanan yang di dalam gereja aja, enggak. Kita kehidupan sehari-hari itu kita juga melayani sesama kita. Ya, Bapak Ibu, Yesus itu sebenarnya memiliki kuasa. Oh, dia anak Allah kok. Dia punya kuasa. Tetapi selama dia pelayanan di bumi, dia itu memberikan juga teladan kepada kita, memberikan contoh bahwa pelayanan itu harus bergantung kepada Roh Kudus. Pelayanan itu harus bergantung kepada Roh Kudus. Pelayanan itu bergantung kepada Tuhan. Bukan pelayanan itu bergantung pada diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita melayani hanya apa? Mengandalkan apa? Kita pelayanan yang mengandalkan pengalaman pribadi kita. Oh iya, aku tuh sudah ditolong Tuhan, hanya cuma apa namanya? Kesaksian-kesaksian bahwa oh saya melayani Tuhan karena saya dulu ditolong Tuhan. Saya melayani Tuhan karena saya sudah disembuhkan Tuhan. Saya melayani Tuhan karena ini. Itu yang pertama. Kadang-kadang juga kita karena melayani Tuhan, ya Bapak Ibu, melayani Tuhan, jangan merasa karena kita itu mendapatkan sebuah jabatan. Jadi kita mau melayani Tuhan karena apa? Oh iya, Pak Yaya sekarang eh, jadi hamba Tuhan. Jadi Pak Yaya sekarang melayani Tuhan karena Pak Yaya sudah di atas mimbar, Pak Yaya di gereja, Pak Yaya sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Enggak, Bapak Ibu. Kita melayani Tuhan jangan sampai karena kita mempunyai jabatan rohani. Ini saya katakan garis bawahi jabatan rohani di dalam sebuah gereja ataupun apapun itu kita semua melayani. Dan jangan merasa pelayanan itu berhasil ketika kita berhasil mengembangkan pelayanan, kita berhasil mengembangkan komsel, kita berhasil mengembangkan persekutuan doa ataupun gereja menjadi lebih besar. Karena kita merasa itu karena kemampuan pribadi kita masing-masing. Karena tanpa campur tangan Tuhan, tanpa campur tangan dari Roh Kudus, semua itu sia-sia. Kalau Yesus saja bergantung pada Roh Kudus, kenapa apalagi kita manusia? Kadang-kadang kita itu lebih mengandalkan diri kita sendiri daripada urapan Roh Kudus. Lalu bagaimana Pak kita bisa apa, melihat bahwa Roh Kudus itu ada apa enggak? Yang pertama yang paling gampang Bapak Ibu melihat adalah apa? Bapak Ibu bisa melihat perubahan karakter seseorang. Roh Kudus itu mengubah karakter seseorang dengan luar biasa.
Ya, Bapak Ibu, ini perlu digarisbawahi juga. Roh Kudus itu bukan hanya sebagai alat dalam kehidupan kita, tapi Roh Kudus yang benar-benar bisa mengubah karakter. Bapak itu bisa melihat setiap orang yang berubah karakternya. Kalau dia memang benar-benar sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus, itu bisa dilihat dari perubahan karakternya. Kalau hanya dia ngomong, oh ya Pak, saya bisa menerima Roh Kudus, saya bisa berbahasa roh, saya bisa ini, saya bisa itu. Tetapi kalau karakternya tetap karakter yang dulu, saya menganggap itu nggak ada Roh Kudus yang secara jelas, secara gamblang, ya. Karena apa? Roh Kudus itu menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Buah-buah roh itu apa, Pak? Seperti buah-buah roh ya dalam Galatia itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya sering kali menemui orang yang di dalam gereja maupun di dalam ya, pelayanan. Itu merasa, oh saya sudah pencurahan roh kudus, saya dapat roh kudus. Tapi ini ya Bapak Ibu ya, yang sering saya temui. Di dalam gereja waktu penyembahan, musik musik yang luar biasa, penyembahan ngangkat, benar-benar WL bisa mengangkat penyembahan, bisa menyembah, bahkan ada beberapa orang yang merasa dia mendapatkan kuasa Roh Kudus sampai, maaf, ini saya nggak melenceng ya. Ini kenyataan real di dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahkan orang itu bisa merasa kuasa Roh Kudus tubuhnya sampai bergetar, getar-getar semua. Itu memang ada memang. Tapi kita bisa melihat karakter orang itu. Kalau setelah ibadah selesai, dia masih rasa tinggi hati, kesombongannya, dia masih tidak tidak ada rasa tunduk dan patuh terhadap otoritas. Itu suatu hal yang dipertanyakan, itu benar nggak Roh Kudus yang bikin tubuhnya dia bergetar? Karena apa? Roh Kudus itu menghasilkan buah-buah roh, terutama yang terutama itu adalah penguasaan diri. Kalau dia masih sombong, masih omongannya suka menyakiti, bahkan bahkan di dalam sebuah komunitas orang ini masih menimbulkan sebuah perpecahan, saya nggak yakin itu ada sebuah Roh Kudus yang hidup, dia menghidupi dirinya dengan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus hidup di dalam setiap manusia, itu hidupnya akan semakin baik. Ada damai sejahtera. Dia menjadikan seorang pemecah masalah, bukan pembuat masalah. Dia memiliki kasih. Dia bisa mengasihi orang lain, bisa mengampuni. Ini yang susah, Bapak Ibu ya. Pengampunan itu sangat susah karena saya pribadi itu mengalami fase-fase. Saya harus mengampuni terhadap seseorang itu jangkanya panjang sekali. Dan pada saat ini Bapak Ibu ingat ya, ini ini bukan pengalaman saya, ya, bukan pengalaman saya aja ya. Orang kalau tidak bisa mengampuni orang lain, itu janji Tuhan itu akan mampet, saudara. Janji Tuhan itu bukan tidak terjadi, tapi janji Tuhan itu akan bergeser menurut waktu Tuhan sampai kita itu benar-benar dibentuk oleh Tuhan, sampai kita benar-benar kita bisa mengampuni orang lain. Itu baru janji Tuhan luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu saya alami Bapak Ibu, itu saya alami sendiri. Ini bukan karena katanya orang. Pada saat saya dulu menyimpan dendam, saya menyimpan tidak mau mengampuni orang itu, hidup saya biasa-biasa aja. Bahkan hidup saya bukan semakin naik, tapi hidup saya semakin turun dalam segala hal. Tapi pada saat saya waktu itu secara nggak sengaja saya harus bertemu dengan orang itu dan pengampunan itu saya berikan, pengampunan itu saya lepaskan. Itu seperti kalau Bapak Ibu ngocok botol ya, botol eh, nggak boleh nyomong merek ya. Botol seperti Sprite atau Coca-Cola ya, yang mengandung, kalau Bapak Ibu kocok itu kan berbusa ya. Itu kalau Bapak Ibu sudah bisa melepaskan pengampunan, itu seperti tutup botol itu dibuka.
Dan berkat Tuhan itu bukan hanya mengalir keluar, tapi apa? Jos keluar itu loh, apa ya? Muncrat. Luar biasa berkat Tuhan itu. Pada saat kita melepaskan pengampunan. Ini yang luar biasa. Janji Tuhan itu ya dan amin. Cuma kita tergantung kita sendiri bagaimana menerima janji Tuhan itu. Kita mau secara langsung jalan atau kita masih berkeras hati terhadap diri kita, keegoisan kita. Mujizat terbesar dalam kehidupan Pentakosta itu bukan bahasa lidah, Bapak Ibu. Ini yang perlu Bapak Ibu ingat ya. Jangan sampai kita merasa Pentakosta itu hanya kita menerima kuasa Roh Kudus, kita bisa bahasa lidah, kita menerima Roh Kudus, kita bisa mendapatkan sesuatu karunia. Enggak. Mujizat terbesar dalam Pentakosta itu adalah apa? Kita dapat merubah hati, hati yang dirubahkan. Roh Kudus itu bukan hanya memberikan kita karunia, tapi membentuk karakter kita. Walaupun itu sakit, nggak sakit itu sangat Tuhan itu membentuk karakter kita sampai serupa dan segambar dengan Allah. Nah itu Bapak Ibu ya, ini sangat penting nih, merubah karakter. Roh Kudus membawa pembaruan sifat dan pencerahan akal budi. Ya. Roh Kudus bukan hanya itu aja. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita melayani, Roh Kudus memberikan kuasa untuk melayani, memberikan kepada kita kuasa. Kuasa itu apa, Pak? Roh Kudus itu memberikan karunia terhadap kita. Macam-macam karunia. Memberikan karunia rohani, memberikan karunia pelayanan. Mau Bapak Ibu mau minta karunia apa? Bapak Ibu tinggal minta berdoa. Tuhan, aku minta ini. Roh Kudus bekerja. Kalau kalau kehidupan kita benar-benar sudah bersih, sudah benar, Roh Kudus akan memberikan dengan karunia-Nya. Karena pelayanan tanpa Roh Kudus itu sakit, Bapak Ibu. Benar. Karena pelayanan, kalau kita pelayanan tanpa Roh Kudus, itu bukan apa ya, kita menjadi capek kadang-kadang. Api kita tuh pada awalnya itu api kasih mula-mula yang menyala, itu lama-lama akan redup karena kita pelayanan apa? Tanpa Roh Kudus. Karena kita merasa apa? Pelayanan itu apa? Beban. Aduh, setiap pagi ya, minggu pagi kita harus datang ke gereja melayani Tuhan. Kita harus membukakan pintu gereja, kita harus menata alat-alat di gereja. Waktu awal-awal Bapak Ibu melakukan yang kayak gitu, mungkin happy Mas Yan. Terbawa emosi diri kita, senang. Oh ya, ini gini, ini kita pelayan berapi-api. Tapi berjalannya waktu, kalau kita pelayanan tanpa Roh Kudus, itu akan jadi beban bagi kita. Itu akan menjadi beban karena manusia itu ada saya katakan ada satu titik titik jenuh itu yang paling berbahaya bagi manusia. Kalau tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita itu akan menjadi beban. Bahkan kita merasa, aduh, setiap minggu aku waktunya mau healing, ya bahasa sekarang jalan-jalan tuh apa healing kan. Anak muda sekarang, aku kepingin healing Pak, aku pingin gini nggak bisa, aku harus ke gereja pagi jam 7 jam 9 pelayanan sampai sore, capek capek capek, akhirnya lama-lama kasih mula-mula itu akan redup kalau kita tidak mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Itulah fungsi Roh Kudus yang sebenarnya kalau kita melayani Tuhan. Bukan hanya Roh Kudus itu bukan hanya untuk memberikan kita karunia. Karunia itu bonus yang Tuhan berikan pada kita. Pada saat kita sudah bisa dekat dengan Tuhan, kita benar-benar eh, full eh, full hati kita untuk Tuhan. Tuhan itu akan memberikan karunia itu dengan sendirinya. Kita bisa minta. Tapi kalau kita minta karunia pada Tuhan, kalau kita sendiri tidak bisa, kita masih belum siap, Tuhan itu tahu loh, kita sudah siap enggak. Tuhan itu tahu loh, kita sudah siap enggak kita dapat karunia itu. Karena apa? Karena kalau kita nggak siap, Tuhan bisa nggak Tuhan berikan karunia pada saat kita nggak siap?
Bisa aja, tapi Tuhan itu tahu kalau pada saat kita tidak siap mendapatkan karunia yang luar biasa, kita akan menjadi apa? Kita akan menjadi sombong. Lucifer pun itu punya karunia dengan kesombongannya dia. Karena dia punya karunia sebagai pemimpin pujian, dia menjadi sombong. Akhirnya apa? Jatuh. Ini sekelas malaikat Tuhan, Bapak Ibu ya. Apalagi kita manusia. Tuhan itu tahu hati kita. Kalau kita tiba-tiba dikasih karunia, contoh lah, seumpama saya nggak bicara orang lain. Ini Pak Yaya tiba-tiba dikasih karunia seperti gembala kita, Pak Pastor Thomas. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kalau Tuhan tahu hati saya, mungkin saya belum siap untuk menerima karunia itu. Pak Yaya akan menjadi sombong, menjadi keras kepala, menjadi kepala batu. Oh, siapa yang mungkin yang membawa nama bukan Tuhannya yang dibawa, tapi kitanya yang dibawa. Itulah bahayanya, Bapak Ibu. Makanya kalau setiap dari kita minta karunia pada Tuhan, bukan Tuhan tidak mau memberikan karunia-karunia khusus kepada kita, tapi Tuhan tahu siapa kita. Siapkah kita diberi karunia yang seperti kayak gitu? Bukannya untuk mempermuliakan Tuhan nanti pada akhirnya, tetapi karunia itu akan membawa kita menjadi orang yang sombong. Bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tapi nama-nama kita sendiri yang akan membawa nama kita sendiri. Itu Tuhan tahu. Roh Kudus kemudian apa? Memberikan kuasa apa? Roh Kudus memberikan kuasa bagi kita untuk apa? Menjadi saksi. Roh Kudus memberikan kita menjadi saksi. Roh Kudus itu dicurahkan bukan supaya apa? Manusia menjadi kelihatan hebat. Bukan. Roh Kudus itu supaya Injil dapat diberitakan melalui kesaksian-kesaksian kita. Seperti apa? Petrus. Petrus itu orang apa waktu itu? Walaupun dia itu murid Tuhan Yesus, dia orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, tapi dia itu bukan orang yang pemberani. Dia bahkan pada waktu Yesus disalibkan, dia mengkhianati Tuhan Yesus 3 kali. Tapi pada saat Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, Roh Kudus itu memakai Petrus menjadi orang yang luar biasa. Bahkan ketika dia berkhotbah, sekali berkhotbah, berapa ribu orang langsung dapat apa dibaptiskan oleh dia. Itulah fungsi Roh Kudus yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Itulah fungsi Roh Kudus sesungguhnya bagi kehidupan kita para pelayan Tuhan juga. Jadi bukan Roh Kudus, bukan kita pakai untuk sebagai gaya-gayaan di dalam gereja. Oh ya, kita dapat berdoa dengan bahasa roh, urapan Roh Kudus, orang melihat kita. Oh ya, Pak Yaya menjadi suci, Pak Yaya menjadi bisa urapan roh, bisa berkata-kata bahasa roh. Bukan itu. Bukan itu, Bapak Ibu ya. Ini yang sangat berbahaya. Orang kadang-kadang melihat, menafsirkan bahwa Roh Kudus itu hanya dilihat pada saat kita beribadah, orang itu bisa berbahasa roh. Kuasa Roh Kudus itu tidak dipakai untuk meninggikan manusia. Tetapi kuasa Roh Kudus itu yang sebenarnya untuk apa, Bapak Ibu? Untuk memuliakan Kristus. Ya, Pentakosta, hari-hari Pentakosta, kita menjelang hari Pentakosta, itu bukan sebuah sensasi dalam kehidupan, bukan sebuah sensasi, bukan sebuah rutinitas yang harus kita lakukan dalam tahun, setiap tahun, per tahun Pentakosta, jadi sebuah rutinitas. Oh ya, habis Natal, Natal, Paskah, Paskah, Pentakosta, bukan itu sebenarnya, Bapak Ibu. Pentakosta itu bukan tentang sensasi yang hanya sesaat. Oh, kita hura-hura di gereja, pencurahan Roh Kudus, kehidupannya apa penerimaan Roh Kudus, berbahasa roh rame-rame. Bukan, tetapi Pentakosta yang sesungguhnya itu adalah kehidupan kita sehari-hari, transformasi hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita berubah, bagaimana kita meresponi Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus memberikan keberanian kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk tetap berdiri, untuk membela kebenaran di tengah kehidupan dunia yang gelap.
Roh Kudus itu bukan hanya untuk menghangatkan, aduh kita terima Roh Kudus ya hatiku tenang, mengatakan enggak, bukan itu aja. Tapi kita harus berani melangkah untuk memberitakan Injil. Itulah fungsi Roh Kudus dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya Bapak, Ibu. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya untuk merasa apa gaya-gayaan, merasa hebat di dalam gereja. Sering sekali kita menemui orang-orang yang seperti kayak gini. Tapi karakternya ketika keluar, kita sudah bisa melihat, Bapak Ibu, pada saat keluar karakternya, wah, sombongnya luar biasa. Dia mengatakan ini kemampuannya dia. Ah, ini sebuah pertanyaan. Ini benar-benar Roh Kudus yang Anda dapat di dalam gereja atau roh dari sebelah yang Anda rasa-rasaan untuk bahwa ini adalah sebuah Roh Kudus. Saya sering mengatakan apa? Seringkali di dalam gereja itu ada dua roh, Bapak Ibu ya. Satu benar-benar Roh Kudus, kedua ada apa? Roh kenajisan. Roh kenajisan ini bukan dalam arti yang eh, bukan dalam arti najis yang bagaimana ya, tapi yang berlawanan dengan Roh Kudus. Ini yang sangat berbahaya di dalam gereja, Bapak Ibu. Roh kenajisan itu bisa apa? Roh pemecah belah, roh kesombongan, roh keiri hatian, roh kedengkian. Ini sangat berbahaya karena ini 11-12 Bapak Ibu nggak bisa membedakan. Kalau kita tidak melekat sama Tuhan, kita nggak bisa membedakan mana itu karunia ini dalam hal ini apa? Karunia membedakan roh. Kita nggak bisa membedakan mana yang benar Roh Kudus, mana yang ini roh kenajisan. Dan ini yang paling berbahaya. Karena itu Bapak Ibu, marilah saya mengajak Bapak itu kembali ke kasih muamalah kita apa? Back to the Bible. Kita setiap hari apa? Kita setiap hari harus membaca Alkitab. Kita setiap hari ya seperti saat ini ya ikut morning blessing. Itu bukan untuk apa-apa. Kita itu untuk mengisi diri kita, Bapak Ibu. Karena tanpa begitu kita ini nggak ada artinya apa-apa. Jangan merasa kita sudah pelayanan di mimbar dari mimbar satu ke mimbar yang lain. Kita merasa kita sudah bisa menyanyi, kita bisa eh, memuliakan Tuhan di atas mimbar. Kita sudah merasa, oh saya sudah di atas orang rata-rata, Pak. Saya sudah beda dengan jemaat. Bapak nggak usah mengajari saya begini, begini, begini. Kita itu sudah pelayanan di atas mimbar. Jangan loh Bapak Ibu. Itu kesombongan yang luar biasa. Pada saat kita sombong, pada saat kita sudah merasa di atas, merasa mampu sebagai pelayan Tuhan, itulah pada saat itulah kita paling mudah untuk dijatuhkan. Itulah karakter yang harus kita rubah dalam kehidupan kita melalui dibantu oleh kuasa Roh Kudus. Seseorang itu bisa berkhotbah, Bapak Ibu. Gampang. Kalau Bapak Ibu, saya mau ngomong khotbah itu mudah apa enggak, Pak? Saya ngomong khotbah itu gampang. Bapak Ibu belajar aja Alkitab, Bapak Ibu itu bisa berkhotbah. Tapi bagaimana kalau kita berkhotbah tanpa kuasa Roh Kudus? Kita berkhotbah hanya cuma seperti kita tuh membaca dulu. eh, saya sedikit kesaksian ya. Saya pelayanan itu sebenarnya sudah cukup lama, cukup lama. Tapi pada saat dulu, waktu saya masih muda, awal-awal pelayanan, saya nggak menerima urapan Roh Kudus itu benar-benar dalam kehidupan saya. Jadi kalau saya baca Alkitab, itu seperti saya itu kayak baca buku cerita, baca novel. Itu ayat-ayat Alkitab itu saya baca, itu seperti kayak novel, kata-kata yang berjalan saja. Tapi inilah ya Bapak Ibu, pada saat kita benar-benar dekat sama Tuhan, ya Roh Kudus itu membawa kita ke suatu dimensi yang berbeda. Pada saat Bapak Ibu membaca Alkitab, itu loh setiap ayat di dalam Alkitab itu akan menimbulkan rema sendiri-sendiri. Demikian juga kalau kita mau memberitakan Injil, kalau tanpa penyertaan Roh Kudus itu hanya kita.
Omongan yang berjalan, kita hanya ngomong. Saya punya punya pengertian begini. Setiap hamba Tuhan yang tanpa penyertaan Roh Kudus, kita bisa berdiri di atas mimbar. Itu kita bukan sebagai bukan hamba Tuhan yang sesungguhnya, tapi kita bukan sebagai pendeta, bukan sebagai hamba Tuhan yang sesungguhnya, tapi kita berdiri di atas mimbar. Itu hanya seorang motivator. Semua orang bisa jadi motivator, Bapak Ibu. Motivator semuanya itu sebenarnya kalau Bapak Ibu telusuri kata-kata motivator itu mereka itu ngambil dari Alkitab. Ada semua kata-katanya itu di Alkitab. Karena itu kalau kita hanya sebagai tanpa pimpinan Roh Kudus, itu hanya kita sebagai motivator di atas mimbar. Demikian juga dengan para penyanyi WL, singer, kemampuannya dalam bernyanyi luar biasa, luar biasa. Tapi kalau sehebat-hebatnya WL, kalau dia tanpa tuntunan Roh Kudus itu sudah nggak dihidupi oleh mereka, itu mereka akan bukan sehebat-hebatnya apapun, tidak ada rasa apa ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu penyembahan di dalam gereja itu nggak bisa ngangkat hadirat Tuhan. Itu berbahaya, berbahaya Bapak Ibu. Kita akan menjadi seorang penyanyi, akan menjadi apa? Entertainer. Di atas mimbar, wah, mimbarnya wah. Kita menyanyi suaranya memang enak, tapi tidak ada urapan Roh Kudus, tidak ada urapan pada saat ibadah. Itu yang paling berbahaya. Karena itu para pelayan Tuhan yang di atas mimbar itu benar-benar butuh tuntunan Roh Kudus. Bahkan saya pernah eh, ngomong-ngomong ya dengan WL. Saya punya teman WL senior banget. Ya, saya ngomong-ngomong, dia WL itu enggak mau ngomong sama saya secara gamblang bagaimana dia pelayanan. WL ini benar-benar dipakai Tuhan luar biasa memangnya. Saya terus ketemu kita pas makan-makan sama suaminya, kita ngomong, suaminya cerita sama Bapak tahu, istri saya itu ya, saya tanya, apa sih rahasiamu? Kenapa kamu itu bisa luar biasa kayak gini? Karena apa? Dia begitu naik mimbar ya Bapak Ibu, dia nyanyi jreng itu aja ya. Itu urapan Tuhan itu luar biasa, kerasa banget urapan Tuhan. Bukan kita melihat karena dia senior atau enggak. Ini saya sudah melihat dengan dua orang yang berbeda. Saya tanya sama suami, kok istrimu ini belajarnya apa ya? Dia kan cuma kata, Bapak tahu, setiap dia mau dia dapat tugas untuk pelayanan. Dia puasa 3 hari 3 malam. Dia cuma minum aja. Dia berdoa puasa 3 hari 3 malam sebelum dia naik ke mimbar. Wow, saya waktu itu saya merasa, wow, luar biasa. Bukan luar biasa orangnya. Karena apa? Dia membutuhkan kuasa Roh Kudus itu bekerja, menggunakan urapan Tuhan itu bekerja dalam hidupnya dia dengan apa? Dia merendahkan diri dengan berpuasa. Dia melepaskan keduniawiannya dia dengan berpuasa 3 hari. Ini mungkin nggak setiap orang bisa seperti gini ya Bapak Ibu. Cuma yang saya lihat apa? Di setiap pelayan yang di atas mimbar itu benar-benar membutuhkan suatu urapan Roh Kudus yang luar biasa. Kalau nggak begitu, itu hanya menjadi sebuah pertunjukan. Kita hanya ke gereja melihat entertain, apalagi kalau gereja-gereja yang sekarang memiliki sound, memiliki lampu-lampu yang luar biasa. Kita itu bagaikan dah masuk ke gedung opera kalau pada saat kita melihat di atas mimbar tidak ada kuasa Roh Kudus. Ini benar Bapak Ibu, karena saya melihat dua orang yang berbeda ya. Dengan si CC ini, dengan satu lagi ada orang itu senior juga, senior saya, bahkan senior saya dulu. Waktu saya waktu saya dulu masih SMP ya, dia itu atasan saya di pelayanan. Pada saat itu dia menggebu-gebu Roh Kudus memakai dia, dia memakai urapan Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Tapi pada saat dia jatuh,
maaf kata, dia cerai dengan istrinya dan dia mengorbankan keluarganya hanya untuk mengejar satu orang wanita yang kaya raya. Dia masih melayani Tuhan nggak, Bapak Ibu? Masih. Sampai hari ini dia melayani Tuhan loh. Saya terakhir ketemu, tapi urapan itu sudah nggak ada dalam dirinya. Dia mau bernyanyi di atas mimbar, dia mau dipakai Tuhan di atas mimbar. Ya, dia hanya sebagai seorang entertain. Walaupun saya waktu itu, maaf Bapak Ibu ya, saya singkat cerita, saya skip dulu ya. Saya waktu itu saya nggak ngerti kalau dia ini sudah apa, sudah cerai sama istrinya yang lama. Bahkan saya waktu ketemu dia, karena kita sudah lama banget gak ketemu, saya tanya, kok gimana kok, Cece kabarnya gimana, anak-anak kabarnya gimana? Dia gelagapan jawabnya memangnya. Oh ya baik-baik aja. Tapi saya waktu itu saya nggak tahu. Tapi waktu saya datang ke ibadah itu, saya bertemu dengan dia. Saya nggak tahu juga dia waktu itu mimpin ibadah. Urapannya itu nggak ada sama sekali. Jadi ya gereja hanya seperti entertain, seperti entertain. Dia menyanyi enak, suaranya tetap enak, apalagi dibarengi dengan musik-musik yang luar biasa. Tapi itu hanya sebuah entertain. Waktu itu saya bingung. Saya pikir diri saya sendiri yang merasa, Tuhan, apa ya salahku? Saya mengkoreksi diri saya waktu itu. Apa ya salahku? Kenapa aku waktu menyanyi, aku kok nggak bisa ngangkat, aku nggak bisa menyembah kamu. Saya introspeksi diri saya sendiri. Saya merasa, saya lagi ada ganjelan apa? Saya lagi ada melakukan dosa apa? Saya ada kekurangan apa? Tapi saya nggak ngerti waktu itu. Setelah saya habis ibadah, teman-teman berkumpul yang ternyata ada beberapa teman, mereka ngomong, oh ternyata, ini loh Bapak Ibu ya, inilah berbahaya sekali. Karena itu kita itu jangan bermain-main dengan mimbar, Bapak Ibu ya. Jangan bermain-main dengan mimbar. Mimbar itu adalah tempat yang kudus. Ya, Roh Kudus itu pasti tercurah di atas mimbar, tapi berhati-hatilah dengan kita yang sudah pelayanan mimbar, Ibu. Seseorang itu bisa saja melayani, sibuk setiap hari melayani dari pagi, siang, sore, malam, pagi, sore, siang, sore, malam. Bahkan ada yang ikut Zoom pagi, siang, malam, melayani di Zoom sana, melayani di Zoom sini. Itu lagi kembali kalau kita tanpa pimpinan Roh Kudus, kita apa? Mudah lelah. Capek, Bapak Ibu. Kita pelayanan itu hanya buang-buang waktu. Kita capek. Bahkan kalau ada teman yang gini kita gesekan, kita apa? Kecewa. Akhirnya apa? Kecewa. Wes mutung ya. Oh, percuma Pak, di gerejamu di Surabaya, di EFLC Surabaya pelayan Tuhannya kayak gini-gini semua. Padahal pelayan Tuhannya itu nggak merasa. Ya, kalau dalam pelayanan ada gesekan, ada perbedaan pendapat itu biasa ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya biasa. Tapi kalau orang sudah punya kepahitan, nggak ada pimpinan Roh Kudus, kecewa. Oh si A ini Pak, si B ini, si C ini kayak gini, si D kayak gini. Kenapa Bapak nggak mau negor ini begini, begini, begini? Ujung-ujungnya kecewa, capek, mudah lelah. Dan yang paling parah, yang paling ditakutkan kalau kita melayani tanpa kuasa Roh Kudus apa? Lama-kelamaan karena kita kecewa, kita kehilangan kasih mula-mula. Dan api itu akan semakin redup, 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 bahkan kita bisa meninggalkan sebuah kepercayaan kita. Kita melayani Tuhan, kita nggak perlu memikir pelayanan yang besar, yang luar biasa. Tapi apa? Kita harus melayani dengan penuh urapan Roh Kudus. Penuh dengan urapan Roh Kudus. Percuma kalau pelayanan besar, tapi kosong dari hadirat Tuhan. Pelayanan itu bukan dari diri kita sendiri, bukan seberapa hebat manusianya, tetapi Tuhan yang hidup di dalam saudara dan saya. Itu yang dipakai oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itulah fungsi dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah fungsi titik balik dari pencurahan Roh Kudus Pentakosta dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, dari Pentakosta.
mengingatkan kita bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Roh Kudus masih dicurahkan. Apinya masih menyala-nyala sampai hari ini. Kalau kita mau menerima urapan Roh Kudus itu, kita aktifkan dalam pelayanan itu, kuasanya masih menyala dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, bukan Roh Kudus itu masih bekerja terhadap saudara dan saya, tapi apakah hati kita masih terbuka? Roh Kudus masuklah dalam hidup kita. Masih apakah masih terbuka untuk dalam kehidupan kita, untuk dipenuhi hati kita, untuk dipenuhi oleh rohnya. Itulah yang harus kita jadi renungan kita pada pagi hari ini. Bukan Roh Kudus itu mau masuk dalam kita atau enggak, tapi kita mau menerima Roh Kudus itu apa enggak. Kita mau mengaktifkan Roh Kudus itu apa tidak dalam kehidupan kita. Itulah renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu ya. Lebih baik hidup sederhana, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus daripada kelihatan besar, kelihatan wah, tapi kosong secara rohani. Itu akan membuat kita menjadi lemah. Kita akan membuat menjadi lelah. Api, api yang selalu dikatakan api di dalam dunia itu hanya memberikan semangat yang hanya sesaat. Tetapi kalau api itu benar-benar berasal dari api Roh Kudus, itu akan memberikan kepada kita roh yang sebenarnya, memberikan kehidupan yang kekal dalam kehidupan sebenarnya dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan memberikan Roh Kudus pada manusia untuk pekerjaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saat Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, tidak ada ketakutan, tidak ada lagi kita ogah untuk melayani Tuhan, tidak ada ogah lagi kita untuk bersaksi, tidak ada lagi ketakutan untuk melayani Tuhan, untuk panggilan Tuhan. Karena Roh Kudus dalam kehidupan kita itu mengalir bersama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itulah renungan kita yang hari ini ya, Bapak Ibu. Untuk pencurahan Roh Kudus, kita renungkan diri kita. Apakah kita sudah siap membuka hati kita, ataukah kita menolak Roh Kudus itu untuk masuk dalam hati kita? Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah menanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami ya Bapak. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia ya Bapak. Firman yang kami taburkan Engkau akan tumbuhkan, akan mendapatkan penghasilan perubahan dalam kehidupan setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi kami juga akan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kalau pada hari ini ya Bapak, ada hati yang kecewa, hiburkanlah ya Bapak. Kalau ada yang takut, berikanlah keberanian. Kalau ada yang merasa kepahitan, lepaskanlah pengampunan ya Bapak. Berikanlah pada mereka kekuatan pengampunan ya Bapak. Yang sedang bergumul dalam kehidupannya, berikanlah jalan keluar dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Biarkanlah api Roh Kudus terus menyala dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Kami tutup doa kami dan ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Kiranya kasih karunia
Kiranya kasih karunia kita Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.